Pantai Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem adalah salah satu kawasan wisata unggulan Bali Timur yang kini tengah menjalani proses penataan dan konservasi pantai. Hari ini, tim podcast Koplar melakukan investigasi di sepanjang garis pantai Candidasa untuk melihat langsung progres pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Penataan ini dilakukan sebagai respons atas ancaman abrasi yang selama bertahun-tahun menggerus garis pantai dan berdampak pada lingkungan, infrastruktur, serta aktivitas pariwisata masyarakat. Dalam proses pengerjaan, fokus utama diarahkan pada upaya konservasi pantai, penguatan struktur pelindung pantai, serta penataan kawasan agar tetap selaras dengan karakter alam dan budaya setempat. Diharapkan, dengan konservasi yang berkelanjutan dan pengawasan yang konsisten, Pantai Candidasa dapat kembali menjadi kawasan pesisir yang lestari, tertata, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Pantai Candidasa bukan hanya tentang keindahan tetapi tentang bagaimana alam dijaga dan masa depan pesisir Bali Timur dilindungi. Om Swastiastu sahabat Koplar, hari ini kita kembali kepada Koplar on the spot. Dan Koplar on the spot kali ini kita bagaimana akan membahas persoalan penataan kawasan Pantai Candidasa. Di sana, laut yang hijau begitu indah awalnya tahun 90-an. Pelan tapi pasti, lambat laun terkikis, terjadilah abrasi seperti ini. Dan kembali pemerintah akan hadir bagaimana upaya pemerintah akan melakukan penataan revitalisasi, bukan semata-mata untuk membangun beton sepanjang pantai yang panjangnya sekitar 5,6 km, tapi bagaimana pemerintah negara hadir di sini untuk mengembalikan kecantikan pariwisata Candidasa. Tapi kita ingin tahu mengulik terhadap bagaimana kiprah warga pesisir di sini melihat kejamnya abrasi pantai yang ada di sini. Kebetulan di sini kami ada warga pesisir dan tokoh masyarakat yang ada di pesisir Candidasa, Bapak Nengah Suparte. Kita cari Pak Nengah Suparte. Pak Nengah, bisa diceritakan sedikit Pak Nengah terkait dengan abrasi yang dulu ada di sini, bagaimana kejamnya abrasi yang ada Pak Nengah? Selamat pagi Pak Tut. Jadi salah satu kendala kita di wilayah Kabupaten Karangasem, pesisir wilayah timurnya adalah Candidasa, termasuk daerah kawasan Desa Bukung. Nah, jadi pertimbangan di awal memang dari sumber daya manusianya, indeks pembangunan manusianya, daya beli masyarakatnya di awal di era tahun 80-an. Di situ memang jelas kita punya warga sangat primitif sekali. Kecenderungan juga pemerintah akibat daya beli masyarakat kurang mampu pada saat itu, makanya segala bentuk apapun yang ada di laut, baik karangnya maupun ikan-ikan yang habitatnya, memang pada saat itu memang kita keleluasan diambil oleh warga setempat untuk batu karang tersebut dipakai kapur ya itu kapur putih, karena itu juga dipakai salah satu bagian daripada pelengkap daripada perumahan untuk catnya ya, warnanya begitu. Di era 80-an itu ya? Di era 80-an. Nah, jadi begitu warga sudah memang melakukan hal, kami selaku perwakilan warga sangat prihatin sekali dari era 80-an. Malahan di tahun 93 memang sampai ada reporter Jerman melakukan survei sidak ke kawasan Candidasa, utamanya di daerah pesisir pantai, sampai dibuatkan judul di momen Mal Ain. Salah satu di Stuttgart yang saya temukan di Reutlingen, di mana saya belajar di bahasa Jerman. Di situ ditemukan bahwa malahan dipakai judul Candidasa itu kawasan yang sudah terpuruk sekali. Tahun 90? Tahun 93 sampai ke 96. Nah, makanya di tahun 2012 pemerintah Kabupaten Karangasem sudah mulai merancang melalui KPUan
begitu juga melalui PU provinsi, melalui program balai. Nah, terjadilah harapan-harapan masyarakat akibat abrasi yang terjadi di kawasan Cendase bisa tertangani sampai hari ini seperti yang kita lihat sekarang ini. Artinya Pak, dengan program pemerintah ini dalam penanganan abrasi itu dampak kepada masyarakat seperti apa Pak? Kalau dampak masyarakat tentu sangat positif. Salah satunya bahwa nelayan ada dua yang kami punya di sini. Salah satu nelayan tradisional dan nelayan modern. Kalau nelayan modernnya memang perlu wisata bahari, ada snorkeling, ada diving, ada mancingnya begitu. Nah, jadi tradisionalnya juga penangkap ikan. Mereka juga perlu penambatan tempat, lokasi. Nah, makanya atas koordinasi dengan balai sudah dipastikan, jadi zona-zona ditentukan bahwa tempat daripada kawasan ini ditentukan untuk penambatan jaring, begitu juga masalah jukung dan perahu. Penambatannya nelayan masyarakat sudah ada. Sudah sesuai dengan gambar lah. Dari gambar dari 3 dimensi itu ya. Iya. Terus ke depannya Pak, kalau ini sudah jadi, penataan sudah jadi, terus fasilitas lainnya sudah ada, apa harapan Pak selaku warga pesisir Pak? Kalau harapan kami itu tadi, bagaimana mewujudkan karena sumber daya manusianya sudah melalui kajian di kabupaten sudah membaik, dan juga indeks pembangunan manusianya juga baik. Jadi harapan kami ya daya beli masyarakat juga akan meningkat. Maka begitu bagusnya nanti tata kelola yang ada di kawasan pariwisata di Cendase, terutama pesisirnya dan pantainya sudah menjadi baik. Jogging tracknya juga ada, olahraga juga bisa. Jadi daya beli masyarakat tentu akan menjadi meningkat, bahwa jadi komunitas kita di nelayan berarti bisa kreativitasnya menjadi lebih daripada sebelumnya. Salah satunya ya tadi wisata baharinya, ada snorkelingnya, malahan juga ada diver lokal kita, dan juga memang driver kepada bule, jadi pasti akan meningkat pendapatannya. Tapi isu pro kontra daripada masyarakat dan nelayan itu nggak ada sebenarnya? Sebenarnya tidak ada, cuman sepanjang sudah komunikasi itu memang harapan masyarakat sederhana, sepanjang sosialisasi dalam tahapan komunikasi sesuai dengan terencana bahwa dari unit, repeatment, pemasangan batu sampai ke pasir terwujud, kalaupun disebut dengan multi-years misalnya. Jadi kalaupun lama jangka waktunya, sepanjang itu memang terwujud dan terbukti, kami selaku perwakilan masyarakat di sini tidak akan menjadi masalah. Ini untuk kepentingan anak cucu kita juga. Kepentingan kita semua. Ya. Terima kasih Pak Nah. Sukses semua. Pemirsa, demikian tadi obrolan kami dengan tokoh masyarakat pesisir. Bagaimana pentingnya penataan kawasan pantai Cendase ini yang dulunya menjadi maskot dan primadona pariwisata dunia. Revitalisasi yang dilakukan bukan sebatas pembangunan beton-beton seperti ini. Bagaimana negara di sini hadir untuk mengembalikan wajah Cendase dari seperti sebelumnya. Bahkan yang mengerjakan proyek ini di tahap awal ini, proyek bernilai 500 miliar lebih ini bukan kaleng-kaleng. Ini adalah kontraktor nasional PT Utama Karya. Bagaimana ceritanya? Nanti kita akan ngobrol langsung dengan Humas PT Utama Karya, Bapak Ngatno. Tetap di Koplar. Pemirsa, sekarang kita sedang berada di pengerjaan proyek revitalisasi Pantai Cendase di zona 2. Di zona 2 ini difokuskan pada pengerjaan bagaimana tanggul ini dibuat dengan batu limestone. Ya, sekarang di sini kami kebetulan selain ada Humas PT Utama Karya, Bapak Ngatno, juga ada Bapak Pelaksana di zona 2, Bapak Arif ya Pak ya? Arif Pak. Pak, bisa kita jalan-jalan ke sana Pak, lihat proyeknya Pak? Ini pengerjaannya dari sejak kapan nih Pak? Kami untuk zona 2 itu dari bulan Oktober Pak. Dari bulan Oktober. Dari bulan Oktober. Sebelumnya kami persiapan dulu. Bulan untuk dropping material ini Pak, karena akses jalan itu di zona 2 kan hanya satu dari pos AL ini.
Saat ini udah mulai ke arah timur Pak. Oh gitu. Udah mulai ke darat. 520 meter untuk saat ini. Batasannya sampai sama daerah kalau zona 2 itu? Batas sampai di kolam Lotus Pond Pak. Oh, kolam lotus di sana ya? Iya. Oh, Mas Ngatno. Ya. Kalau ini memang kalau di zona 2 di sepanjang ini memang untuk tanggulnya ini memang dibuat batu putih ini, Mas. Betul. Memang Ya. perencanaan seperti itu ya? Karena memang untuk nanti pengisian pasirnya juga pasir putih, Pasir Pak. putih ya. Nah, makanya untuk limestone ini perpaduannya untuk menyesuaikan nanti yang isian yang pasir putihnya, Pak. Oh, ya. Di samping juga melihat karakter batunya lebih soft ya, Ya, lebih cantik betul. ya, itu ya Betul. pertimbangannya ya karena sebagai objek ini ya. Dari sini ini nanti pasirnya di sini atau gimana, Mas? Ya, Mas Arif ya. Mas Arif? Jadi untuk sentrisme nanti Pak pasirnya, ini kami udah pemasangan di topnya Pak, elevasi 5,2. Untuk start pasir ini di 4,2, jadi turun 1 meter dari memanjang ke arah pantai Pak, 40 meteran. Dari zona 1 ini diperkirakan untuk pemasangan ininya sampai kapan? Kalau untuk zona 2 ini Pak, ini Zona 2 ya, zona 2. Zona 2 kami maksimalkan sebelum Agustus 2026 ini Pak. Oh, sebelum Harus Agustus ya. Tembus selesai di perbatasan zona 1. Oh, iya. Terus zona 2 panjang 1 kilo 40 meter Pak. Zona 2 1 kilo 4. Ya. Masing-masing zona lain pelaksananya. Lain. Oh, Pak, cepet. Ya. Dan perlu diketahui Pak Tut, Ya. untuk hal seperti ini yang termasuk groin-groin seperti ini Mas Arif ya. Ya. Ini nanti dibongkar Pak, Oh, dibongkar. ini. Iya. Cuman dari segi pelaksanaan, kenapa ini dibongkar? Ini nanti akan disajikan diganti groin tersebut hanya berbentuk lurus saja ya, Mas Arif ya, tidak ada T. Tidak ada T-nya. Posisinya groin dari sini akan bergeser yang di dekat itu ya, Mas. Ya, di sini 171 Pak, 300 meter dari groin yang pertama, yang samping rest area itu groin 7, kita nanti akan bangun ulang Pak di posisi di groin 6 di sini 171, jarak 300 meter. Ya. Untuk yang existing ini akan kami bongkar Pak, bersihkan semua untuk diisi dengan pasir putih. Ya, tetap juga mempertimbangkan lingkungan yang ada ya. Ya, betul. Ya, seperti yang Mas Karno Ya. bilang tadi itu ya. Baik pemirsa, itu tadi setelah kita melakukan perjalanan bagaimana proyek dilaksanakan di tahap pengerjaannya sekarang sudah berapa persen Mas untuk gininya Mas? Ya, kalau untuk tadi seperti yang tadi tak sampaikan, keseluruhan zona kalau untuk revetment, kalau untuk sekedar tahap pertama revetmentnya itu kita bisa pastikan di 80%-an sudah ini ya Mas, karena tinggal beberapa spot-spot kok. Ya. Untuk revetmentnya Mas Arif ini. Ya. Untuk revetment, Ya. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kita bersama Mas Arif dan juga Mas Karno bagaimana proses pengerjaan. Kami berharap bagaimanapun juga pelaksanaan pengerjaan ini bisa lancar sehingga Candi Dase benar-benar menjadi kawasan wisata dunia. Pemirsa, demikian tadi jalan-jalan kami sepanjang proyek ini. Di zona 2 pengerjaannya untuk tanggul namanya Mas Yani ya. Ya. Katakanlah tanggul ini menggunakan limestone. Tujuannya untuk menjaga artistik yang ada terhadap kawasan yang ada. Kami berharap ke depan ketika proyek ini sudah selesai, Candi Dase benar-benar menjadi salah satu objek wisata berkelas dunia yang ada di Bali. Sekian dari kami, sampai jumpa di Koplar on the Spot berikutnya. Om Sandi 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 Om. Mas, makasih Mas. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. BUMN sedang memberikan arahan dan catatan terkait pengerjaan proyek
konservasi di zona 5. Beliau sedang melakukan pemantauan di zona 5 yang gripnya sudah mulai tertata, sekarang tinggal pemasangan pasir. Di zona 5 ini rencananya akan pasir yang dipakai pasir hitam, beda dengan yang di zona di Pantai Cinta. Nanti kita akan tanya setelah kunjungan Bu Baman seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kesini melihat konservasi lingkungan ya yang ada di Pantai Candi Dase ya. Ini juga sama yang dilakukan di Kuta ya. Kita lihat bahwa di pantai-pantai ini kan terjadi abrasi ya, sehingga ini kita konservasi, kita kembalikan lagi ke lingkungan yang lebih baik. Nah ini alhamdulillah kita ada dana dari JK ya, yang kita mulai dari tahun 2024 yang lalu November sampai pekerjaan ini di tahun 2027, dan mudah-mudahan ini bisa selesai tepat waktu. Dan saya mohon kerjasamanya juga nih dari warga sekitar sini, tentunya juga agak terganggu dan lahan dan sebagainya ya, mohon kami didukung untuk melakukan konservasi ini. Ini menjadi impian warga pesisir, Bu. Sudah puluhan tahun sudah terjadi abrasi ini. Kehadiran negara dalam mempercantik ini juga menjadi harapan masyarakat di sini, Bu. Oke, alhamdulillah. Dan ini juga kita lakukan yang pertama juga ya di Bali ini ya, karena di Bali kan wisata. Kalau pantainya nggak terawat dan terjadi abrasi kayak gitu kan juga dilihat nggak enak. Nah ini kita kembalikan lagi ya, dan mohon dukungannya dari warga setempat. Dan ini pemerintah daerah juga mendukung juga untuk ini, tetapi warga juga saya mohon bantuannya untuk bisa kerjasama yang baik. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Kamera senyum 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, Kita ada acara di Mendung, terus juga ada pelatihan sergasi di Blok Bali. Karangasem sangat terima kasih sekali, Bu, terkait dengan bagaimana usulan dari, kalau nggak salah tahun 2012 kalau nggak salah itu, bagaimana kualitas dan selain kualitas menanami tanaman endemik terhadap lingkungan. Bu Wamen, terima kasih. Pagi-pagi kami mengganggu. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Koplar, kembali lagi kita bertemu di podcast kita ngobrol sampai kelar dalam edisi On The Spot. Kali ini kami lebih berfokus pada mengeksplor terkait penataan revitalisasi terkait dengan objek wisata Candi Dase. Revitalisasi yang dilakukan pemerintah sepanjang 5,6 km. Dan kita akan bahas bersama narasumber nanti
Begitu juga kita akan membahasnya terhadap bagaimana dampak terhadap proyek besar yang akan dikerjakan melalui sistem multi-years dengan pelaku pariwisata sendiri, termasuk juga kita hadirkan di sini dari sisi pemerintahannya, tim ahli bidang pariwisata Bupati Karangasem. Ketiga narasumber ini, kami juga di sini telah hadir Humas PT Utama Karya yang mengerjakan tahap pertama proyek besar ini, Bapak Ngatno. Terima kasih Pak. Dari pemerintahan sendiri telah hadir tim ahli bidang pariwisata Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, Bapak Payantama, Om Swastiastu. Termasuk juga pelaku pariwisata yang merasakan dampaknya, yang merasakan sempat terjadi informasinya ada retak-retak, apakah benar atau tidak nanti kita dengarkan dari beliau, Bapak Wayan Karyase. Om Swastiastu. Terima kasih. Mungkin kita diawali dengan Pak Wayan dulu, Pak Wayan. Bagaimanapun juga, kalau tidak salah, penataan objek wisata Candi Dase ini bukan baru kali pembicaraannya, Pak. Kalau nggak salah, 15 tahun yang lalu sudah mencuat kabar ini. Saya rasa Pak Wayan Tama selain menjadi tim ahli bidang pariwisata Bupati Karangasem sekarang, sebelumnya juga sempat bercimpung dalam ini. Bisa diceritakan itu, Pak? Terima kasih Pak Tut. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi cerita ini cukup panjang karena kita tahu bahwa Kabupaten Karangasem memiliki luas pantai kurang lebih 87 km. Dan Candi Dase ini merupakan bagian dari luas itu. Sehingga pada tahun di bawah 80, Candi Dase ini mempunyai ikon dari Kabupaten Karangasem. Bahwa pariwisata berkembang mulainya dari Kabupaten Karangasem dengan berdiri Yayasan Bu Gedong. Ya. Kemudian berkembang homestay termasuk Lila Brata, kemudian ada Amarta. Tahun 80-an itu, Pak ya? Iya, tahun 80-an. Ya. Sehingga pada tahun 2025 memang abrasi cukup keras di Candi Dase ini, sehingga pantai-pantai tergerus dan mulailah investor datang seperti Amankila, Alila, kemudian ada Serai namanya dulu, kemudian ada Puri Bagus, ada Rama Candi Dase. Nah, investor itu memberikan dampak positif terhadap Candi Dase, tetapi berdampak negatif terhadap pantai yang mulailah mereka membendung. Nah, dari dasar itu PARI waktu itu saya ketua, Pak ya, Pak Wayan Karyase sekretaris, mengajukan surat kepada pemerintah daerah melalui CKPU yang diteruskan ke provinsi. Itu sudah kurang lebih 20 tahun, Pak ya, 2012. Ya, masuk. Ya. Nah, dari dasar itu kemudian terjadilah seperti ini. Karena sekarang saya mewakili pemerintah, kita sangat support. Tujuan kita tercapai dari 20 tahun yang lalu, baru pemerintahan Gus Par ini bisa guru pandu, bisa terrealisasi dengan kenyataan yang sekarang ada di lapangan. Boleh dikatakan sebagai rezekinya Gus Parpandu ini, Pak? Kalau saya lihat seperti itulah. Rezekinya Gus Par dan guru pandu. Karena pada saat beliau memimpin, ini terrealisasi. Ya. Kemudian dengan adanya proyek ini, kita berharap nanti dapat memberikan added value terhadap Kabupaten Karangasem. Dengan adanya pantai, apalagi ditata dengan walkway, saya dapat dengar dari Pak Ngatno, kemudian ada drainase teratur, mungkin banjir akan tidak terjadi lagi seperti di
yang sebelum-sebelumnya. Kemudian traffic di jalan di depan di jalan raya juga akan berkurang karena jalannya mereka tamu-tamu itu adalah di pantai. Ya, mungkin sebelum lanjut Pak Wayan, kita flashback dulu ke Pak Ngarno sebagai dari PT Utama Karya yang melakukan pengerjaan tahap pertama ini. Dari anggaran sebesar 500 miliar lebih ya Pak? Iya, betul. Apa saja rencana penataan tahap pertama ini Pak? Nah, baik, terima kasih. Untuk tahap awal, tahap pertama ini konservasi Pantai Candi Dase ini kami dalam berprogresnya adalah memasang revetment. Yang revetment tersebut sebetulnya nanti adalah menjadi dari satu kesatuan, yaitu yang dinamakan walkway atau pathway. Cuman pada masa terkini yang kita laksanakan itu dengan di elevasi 4,35 meter yang harusnya menjadi top di elevasi walkway tersebut 5 meter 20. Kenapa kita menjadikan itu di elevasi 435 yang lebih pendek dulu? Karena kita butuh akses. Kita di sepanjang Pantai Candi Dase pekerjaan kita yang lebih kurang 5,5 km ini, dari Yona 1 sampai Yona 5 itu keterbatasan akses pantai. Makanya kita bikin akses tersebut untuk berprogres ke depannya. Tapi di lain sisi akses tersebut juga menjadi bagian dari satuan struktur yang kita buat yang dinamakan walkway. Itu tahap awalnya seperti itu, yang sekarang sudah setiap Yonanya sudah berlangsung pekerjaan, baik dari Yona 1 start sampai finish Yona 5 semuanya sudah berprogres. Tahap finishingnya itu nanti memang masih dalam jangka panjang, finishing walkway maupun senurismennya, pengisian pasirnya, sampai nanti terakhir selesainya ini masih panjang. Cuman tahap awal memang yang kita laksanakan adalah berkonstruksi, tetapi kita di elevasinya akses tersebut sebatas 4,35 meter, Bli. Jadi seperti itu untuk tahap awalnya. Untuk tahap awal ini sudah dipikirkan terkait dengan kepentingan nelayan itu Pak? Sudah. Dan dengan nelayan juga kami komunikasi baik dari Yona 1 sampai 5 yang notabene dari ketua nelayannya masing-masing Yona, saya bersyukur saya komunikasi baik. Dengan bagaimana nelayan tetap juga bisa mencari rezeki dalam mata pencarian mereka, tetapi proyek tetap apapun itu harus dilaksanakan. Dengan kita bagaimana caranya seiring berjalan, kami berprogres, nelayan juga masih bisa untuk mencari rezeki sebagai mata pencahariannya. Jadi kita tidak pernah menstop, walaupun konteksnya dalam konstruksi memang tidak boleh ada area-area tersebut yang aktivitas nelayan. Tetapi pada dasarnya kita ciptakan baik nelayan, baik pelaku usaha pariwisata hotel maupun villa, kita ingin semuanya jalan. Itu terkomunikasi dengan baik, Li. Untuk tahap pertama ini, pengerjaan tahap pertama ini, apakah sudah termasuk pasirnya? Belum ya. Belum. Harus sebatas gini ya, Betul. tanggul ini ya. 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 Baik pemirsa, kita akan gini dulu. Mungkin kita lanjut dengan Pak Wayan. Di awal Pak Wayan, sebelum ini pengerjaan revitalisasi Pantai Candi Dase dilaksanakan, di awal sempat terjadi pro dan kontra antara pelaku wisata. Apa benar ini Pak? Ya, ada. Memang situasi kan biasalah ya, karena sebelum hal ini dilakukan kan pastinya pandangan dari perspektif masing-masing kan berbeda-beda. Bukan pro kontra kan? Bukan pro kontra. Ini boleh dibilang adalah perbedaan perspektif karena kan tingkat jangkauan masing-masing pola pikir kita kan berbeda juga, dan begitu juga dari pihak konsultan yang selama ini sudah melakukan sosialisasi kepada kami di anggota kami, para pengusaha hotel, restoran dan villa dan lain sebagainya, sekaligus dengan masyarakat, itu sudah sering sekali dilakukan. Memang di dalam hal ini kan pastinya ya timbul dari kemampuan penerimaan kita sejauh mana, begitu juga penyaji dan lain sebagainya. Dan Nastongkare akhirnya kan sekarang ini sudah boleh dibilang semua komponen
baik itu dari segi pengusaha pariwisata, pihak hotel, restoran dan villa itu sudah confirm semuanya memberikan dukungan secara penuh bahwa ini adalah untuk menjaga dan juga untuk kita jadikan masa depan pariwisata Karangasem. Artinya kalau kita sudah menjadikan pariwisata Karangasem ke depan ini yang harus kita tinggalkan ke depannya untuk generasi ke depan. Sehingga pariwisata Karangasem, karena pariwisata Karangasem itu kan dimulainya itu dari Candi Dasa. Artinya ini yang dimulai pertama dari Candi Dasa dengan dekade waktu tertentu pastinya perlu adanya perawatan, perlunya adanya perbaikan seperti yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian juga atas apa yang telah kami sampaikan juga, karena sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Tame, kebetulan saya waktu itu menjadi sekretaris, beliau yang ketua, saya yang membuat suratnya, saya juga ikut tanda tangan untuk mengusulkan, gitu kan, diadakannya konservasi pantai ini untuk tujuannya menjaga kawasan aset-aset pariwisata, baik walaupun itu milik daripada pengusaha ataupun para pemilik pribadi, namun ini kan juga menunjang daripada pemerintah dalam hal meningkatkan lapangan pekerjaan, kehidupan sosial masyarakat, kemudian juga dari segi meningkatkan ekonomi di Kabupaten Karangasem juga dari PAD ini. Nah, dengan itu akhirnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tamo, ya terwujudlah terrealisasi sekarang ini gitu. Ya, ini berkah buat kami semua dari segi Jika juga ya. Iya, gitu. Jadi ini berkah buat kami semua sehingga Astongkara nantinya dengan hal ini terwujud, gitu kan. Paling tidaklah buat pariwisata Karangasem yang kita mulai dari Candi Dasa ini akan mulai bangkit pasca nanti proyek ini terselesaikan dengan baik. Pasti saya yakin sekali bahwa saya optimis dengan adanya proyek ini akan membawa pariwisata Karangasem akan bangkit. Bukan hanya di Candi Dasa, tapi semua sektor, ya, semua wilayah kepariwisataan, baik itu di Sidemen, baik itu di Rendang, baik itu di Seraya, semua wilayah. Ini kenapa? Nah, ini pintu gerbangnya pariwisata Karangasem. Gitu. Artinya etika baik negara dalam hal ini pemerintah dalam untuk mengembalikan wajah cantik Candi Dasa mendapat sambutan dari pelaku wisata. Itu kesimpulannya, Pak. Betul. Kami sangat apresiasi, kami juga sangat welcome dengan kegiatan dan dengan realisasi atas proyek ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, inilah kehidupan kembali untuk kepariwisataan kita di Karangasem yang sempat betul-betul mengalami penurunan yang sangat tajam. Karena kebetulan saya sendiri untuk di Candi Dasa mulai dari tahun 94 gitu ya. Ketemu sama Pak Tamo dari tahun 95. Kemudian pada saat itu kita sering ngopi bareng. Kemudian ada asosiasi PHRI yang boleh dibilang pada saat itu agak terbengkalai. Kemudian kami sering ngumpul, kemudian yuk kita bangkitkan PHRI kembali. Akhirnya kami melakukan kegiatan, lebih sering ngobrol dengan untuk pembangunan pariwisata ke depan. Sampai saat inilah PHRI itu masih menjadi lokomotif asosiasi terbesar di Karangasem sebagai partnernya pemerintah untuk membantu regulasi-regulasi, begitu juga membantu masyarakat dan juga pihak-pihak lain. Baik pemirsa, obrolan kita akan semakin menarik lagi. Bagaimana revitalisasi terkait dengan Pantai Candi Dasa ini sangat penting, bukan hanya semata-mata sebagai perlindungan warga kawasan pesisir, tapi juga bagaimana mengembalikan keindahan Candi Dasa yang ada. Tetap di Koplar.
Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pemirsa, kita akan ulik lagi terkait dengan penataan kawasan Candi Dase ini. Mau dikemanakan sih Candi Dase? Apa kembaliannya seperti apa? Terkait dengan penataan yang dilakukan negara ini, kita akan ingin tahu langsung dari Bapak Wayan Tama bagaimana master plan-nya terhadap penataan yang ada. Pak, bisa dijelaskan secara detail Pak terkait dengan penataan ini Pak Wayan? Iya, terima kasih Pak Tut. Jadi kalau kita melihat perkembangan yang akan datang, akan selesai daripada proyek konservasi pantai ini, memang kami melihatnya akan menjadi indah. Kenapa kami katakan akan indah? Karena dari kolam pun sekarang sudah dikerjakan, ditata. Kemudian nanti ada jalan melingkar di kolam itu, kemudian nanti tembus ke pantai, kemudian di pantai nanti ada jalan setapak untuk berjalan kaki, walkway, kemudian ada drainase untuk penyeimbangan air. Kemudian di pintu-pintu gate itu akan ditata juga, pintu-pintu masuk dari jalan raya ke pantai itu akan ditata. Nah, kemudian air yang mengalir dari sungai itu akan dibuat jembatan. Ya, tadi buat jembatan. Kemudian kelihatannya ditata itu bagus sekali. Kemudian terus di jalan raya itu akan ditata dengan lampu-lampu yang indah, sehingga Candi Dase itu betul-betul akan menjadi new Candi Dase. Nah, tidak lagi Candi Dase dulu gitu. Nah, kemudian untuk orang-orang upacara itu juga disiapkan oleh proyek sehingga nanti nyaman untuk sembahyang di pantai, tidak terganggu oleh tamu dan lain sebagainya, karena sudah dilokalisir bahwa di sini ini adalah tempat untuk kayak di Batu Mata gitu ya? Iya, kayak di Batu Mata. Kemudian yang menarik lagi, ini nanti proyek itu membuat tempat snorkeling, mereka turun langsung di pantai. Nah, ini karena identik Karangasem itu dengan keindahan lautnya juga, sehingga dari proyek memikirkan seperti itu. Berarti beda dong penataan dengan Sandur misalnya? Mungkin ada sedikit beda mengenai pantainya, iya. Tapi untuk pengaturan aksesorisnya kan beda sesuai dengan tempat. Gitu. Oh, ada snorkelingnya juga itu? Iya. Selain itu apa lagi fasilitasnya Pak? Untuk nelayan kan sudah disampaikan tadi oleh Pak Ngatno, sudah disiapkan. Kemudian nanti juga akan mungkin bisa difasilitasi oleh hotel. Kemudian di depannya akan ada aktivitas dan lain sebagainya, sehingga suasana Candi Dase itu hidup gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita pemerintah membuat regulasi, dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu betul-betul masyarakat juga diuntungkan gitu. Jangan sampai pengusaha saja yang untung, kemudian masyarakat masih di bawah. Nah, pemerintah tujuannya adalah mengembangkan, merevitalisasi daripada Candi Dase ini agar kehidupan masyarakat di kawasan Candi Dase dan Karangasem pada umumnya akan meningkat lagi, sehingga mereka tidak lagi urbanisasi ke kota. Nah, ini tujuan daripada pemerintah. Ke depan Pak, misalnya ketika ini semuanya sudah selesai, apa yang perlu dilakukan dari pemerintah ini Pak? Nah, ini adalah pertanyaan yang memang merupakan ending daripada proyek ini. Nah, ini betul-betul pemerintah dari awal harus membuat satu regulasi di mana pemerintah mengatur, karena di sini ini kan ada 4 wilayah desa. Desa Samo termasuk Karangasem, kemudian Desa Nyotebel, Desa Sengkidu, Desa Buitan. Nah, ada 4 wilayah yang dilewati oleh proyeknya Pak Ngatno, sehingga pantainya pun seperti itu. Nah, perlu juga diketahui karena masyarakat banyak bertanya bahwa di daerah Pura Dalem Sengkidu ke timur itu adalah pasirnya putih. Sesuai dengan karakter awal ya. Dengan karakter air juga. Kemudian ke barat dari Pura Dalem itu sampai Alila sampai ke baratnya itu hitam. Memang strukturnya memang hitam di sana. Sampai Buitan sananya itu ya. Nah, yang menggembirakan nanti mungkin akan banyak yang menggunakan walkway itu.
sehingga di Candi Dase itu pasti ramai, apalagi malam minggu dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan Karangasem itu bisa memfasilitasi membuat satu event-event juga di Kabupaten Karangasem dengan tempat di Candi Dase. Baik, pertama kita kembali kepada Pak Wayan Karyase yang juga selaku Ketua PRI, Pak. Kembali saya ingin penjelasan terkait dengan adanya proyek ini. Informasinya banyak tamu yang ada di sini terganggu, mereka bising, bahkan mereka ingin cabut untuk menginap di sini. Apakah betul itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Tut. Memang kalau situasi itu benar adanya, tapi kan pertama karena banyak juga wisatawan yang memang sudah expert, yang sudah mengerti situasi itu, yang mereka masih bisa menikmati. Cuman kan memang dari beberapa travel agent yang sifatnya mungkin buat wisatawan yang khusus untuk berlibur, yang memang awalnya mau ada transit di Candi Dasa mungkin 2 malam, 3 malam, itu mereka mungkin hanya jadi 1 malam atau dipindahkan ke destinasi lain selain di Candi Dasa. Ada yang dibawa ke Amed, ada yang ke Sidemen, ke wilayah lain. Tujuannya jelas, karena kan mereka liburan gitu kan, ekspektasi mereka kan untuk berlibur, relax, santai, tidak pengen ngelihat adanya keriuhan proyek dan lain sebagainya. Tapi kami menyadari dalam hal ini, kenapa? Karena daya dukung kami terhadap kegiatan ini kepada pemerintah adalah tujuannya untuk masa depan. Ya, betul. Sehingga bagi kami, ya sudah barang tentu ada kerugian secara material hal ini. Tapi di satu sisi pada saat-saat tertentu gitu ya, misalnya kami ada anggota-anggota kami ada kegiatan nih, ada kegiatan event kecil, ada wedding, ataukah ada makan siang, atau ada dinner, atau ada grup atau apa, itu dikomunikasikan kepada pihak project gitu ya, yang dikomando humasnya oleh Mas Ngatno. Selama ini berjalan dengan baik komunikasi, koordinasinya, sehingga dengan tenggat waktu tertentu mungkin biar ini juga jalan kan itu ya, tamu-tamu ini mohon dibantu gitu kan. Jadi bukan di stop proyeknya, tidak, cuman kan digeser ke sisi yang lain, sehingga teman-teman di hotel, di restoran, di villa yang punya kegiatan itu juga dengan waktu tertentu itu bisa berjalan. Nah, mengenai hal ini pengaruh terhadap wisatawan yang pindah seperti yang saya bilang tadi, material pasti ada. Pasti ada. Namun satu harapan besar ke depan pasca proyek ini terjadi, pasca nantinya sudah selesai, ini akan membawa dampak yang besar juga. Dan juga dalam hal ini kita menjaga pariwisata Candi Dasa ini berkesinambungan dan bisa diwariskan ke anak cucu menjadi yang lebih baik. Berapa persen kira-kira penurunan okupansi untuk di Candi Dasa ini, Pak? Kalau dari segi penurunan, memang kebetulan kan Candi Dasa ini khususnya daerah timur Karangasem itu kan masih dominan diminati oleh wisatawan Eropa, wisatawan Australia yang sudah agak renta atau pensiunan, kemudian juga wisatawan lain. Cuman yang paling dominan adalah Eropa. Dalam satu sisi sekarang ini kan kebetulan proyek mulai dari Januari ya, dari bulan 2005 kemarin. Nah, penurunannya kalau kita ngelihat memang ada gitu ya. Nah, tidak signifikan kan? Tapi tidak terlalu signifikan. Karena itu satu, memang karena seasonnya atau season liburannya Eropa itu biasanya mulai bulan April. Bulan April nanti mulai ada peningkatan gitu ya, sampai di bulan Oktober. Nah, disitulah seasonnya sebetulnya. Season ini memang lagi agak menurun satu sisi secara mayoritas. Kemudian dengan adanya proyek ini, ya kami support sesegera mungkin. Makanya kalau saya sering komunikasi, ngejok sama beliau nih, sama Mas Ngatno, Mas kalau bisa secepatnya harus selesai gitu kan. Nah, ini kalau tempatnya Pak Tamu, Mas bisa nggak biar cepat di tempat saya gitu kan. Justru minta kan gitu. Karena apa?
Ya pertama kita dukung tujuannya apa? Semakin cepat selesai kan semakin bagus. Gitu. Ya. Nah inilah penting adanya komunikasi, koordinasi secara intent. Karena beliau ini tugasnya di lapangan gitu. Dimanapun setiap harinya cuman di sini aja, gitu kan? Nah ini bagus. Boleh dibilang pelaku wisata yang ada sekarang berakit-rakit ke hulu lah dulu. Ya betul. Ya, kan gitu ya, berenang. Jadi kita harus mengambil kegiatan-kegiatan yang di internal dulu. Cuman ada juga nih banyak sekarang seperti Pak Tame, beliau juga punya unit gitu ya. Ada juga hotel-hotel yang lain, mereka melakukan adalah renovasi internal. Berkaitan dengan proyek ini, sekalian wujud lah gitu kan, sekalian ribut gitu. Ini juga nanti dalam mungkin minggu ini kita juga ada perbaikan-perbaikan sedikit sehingga menggunakan momen dan waktu yang tepat. Sehingga nanti begitu proyek pantai jadi, tempat kita sudah lebih rapi, lebih cantik kan sinkron jadinya. Didukung oleh pemerintah, oleh Pak Bupati, Pak Gusti Putu Parwata dan Guru Pandu, juga penataan, gitu kan. Kemarin kita dikasih nih oleh beliau penerangan jalan. Kapal lampu itu gimana, Pak? Ya, jadi itu kita bagi nih. Kemudian beliau mempercayakan kepada kami selaku Ketua PHRI. Jadi kemarin itu kita dikasih berapa? 103 titik ya. Jadi 103 titik itu kita bagi, ada di Candidasa, wilayah Samuh, wilayah Mendira, kemudian di Amed, ada di Sidemen, di Rendang, di Tulamben juga. Jadi kita bagikan khususnya adalah di destinasi-destinasi wisata. Jadi di mana ada banyak wisatawan dan masyarakat ya yang melakukan kegiatan aktivitas jalan kaki dan lain sebagainya sehingga tidak kegelapan. Itu sudah didukung oleh Pak Bupati. Kemudian juga kami sudah usulkan juga nantinya jadi pantainya biar drainase jalan-jalan di pariwisata ini misalnya di Samuh, di Mendira ditata Pak Bupati, dan Pak Bupati respon siap Pak Ketua, pokoknya concernnya beliau tentang pariwisata luar biasa, sehingga kami juga sangat apresiasi atas apa gininya beliau, bukan hanya di Candidasa loh, jadi di tempat lain juga gitu kan. Itu. Nah tadi itu mungkin yang tambahkan sedikit karena kebetulan desainnya mungkin nanti izin tambahkan mungkin bisa apakah ini benar kan itu. Jadi fasilitasnya juga kalau nggak salah kan nantinya juga akan disiapkan rumah-rumah nelayan. Artinya rumah-rumah mesin nelayan itu dibuatkan oleh dari proyek ini sehingga standar gitu. Ada toilet yang akan disediakan termasuk ruang ganti ya tempat shower. Jadi tamu habis mancing, tamu habis snorkeling itu disiapkan fasilitasnya. Sekaligus dalam proyek ini. Kemudian selain adanya pathway itu dipasangin lampu penerangan sehingga pantainya menjadi terang pada malam hari. Nah dengan ini saya sudah bisa ngebayangin nih Pak Tut. Jadi saya kemarin udah ngobrol sama teman-teman di PHRI, Hastongkara di akhir 2027 sudah jadi. Kalaupun belum diserahkan, kami akan izin sama beliau, gitu kan? Sehingga nanti kami mau mengadakan satu event dulu untuk menyambut Pantai Candidasa sudah kembali, gitu. Nah itu rencana kami mengadakan Candidasa Run, gitu kan? Mulai dari Pantai Buitan, nantinya finishnya di Stockfile. Nah, sini satu hal di sini Pak Tut. Di pojok timur nih, di sebelah timurnya Puri Bagus Hotel, itu nantinya Stockfile-nya ada di situ. Stockfile itu nanti mungkin Mas Kanto lebih banyak karena saya sering ngikutin sosialisasinya jadi lebih paham. Mohon izin Mas ya. Jadi Stockfile ada di situ, artinya Stockfile itu stok pasir yang dipersiapkan untuk ke depan. Apabila nih pasirnya tergerus oleh ombak lagi, itu akan ditambahkan dari sana. Ada cadangannya. Ya, ada cadangan pasirnya di situ. Nah, kami akan mohonkan nanti mudah-mudahan ini bisa kewujud, stockpile-nya bisa rata ya Mas ya. Tidak menggunung kan gitu ya. Artinya kenapa? Ide kami itu di sana itu menjadi pusat event, exhibition, ada festival, misalnya Candidasa Run 5 kilo kan lumayan, finishnya di situ, langsung di situ ada festival, ada kegiatan kuliner, ada kegiatan masyarakat, kegiatan wisatawan. Nah disitulah pentingnya akan bertumbuh, baik itu kegiatan masyarakat dari segi UMKM-nya, promosi pariwisatanya, sehingga ada peningkatan dari segi PAD-nya. Gitu. Mungkin saya harus ke Pak Tame nih. Ya. Pak Wayan, ketika ini katakanlah sudah finishing, keindahan sudah kelihatan. Kira-kira apakah perlu membentuk badan pengelola nggak ini?
Ya, jadi begini Pak Bupati sudah wanti-wanti dari sekarang dengan Pak Wakil bagaimana untuk tidak terjadi konflik sosial. Karena setelah selesai nanti memang pemerintah kan tidak bisa bisnis, sehingga perlu suatu badan, yaitu badan pengelola. Nanti badan pengelola itu bekerja sama dengan desa-desa yang terlintas, apakah itu nanti Pirusda atau apa yang bekerja sama dengan desa adat, sehingga pengelolaan itu akan menjadi lebih tertib, diisi dengan juga regulasi dari pemerintah, Bupati dan DPR, pemerintah dengan DPR. Nah, dalam waktu yang mungkin 1 tahun sebelum penyerahan, kalau sudah 80%, ini betul-betul disosialisasi, sehingga masyarakat tidak merasa tidak boleh gitu. Kalau sudah diatur, mereka mendaftarkan diri, oh saya akan melakukan ini, sewa bed chair misalnya kayak di Pasir Putih. Mereka usahanya itu sudah ditata di badan pengelola. Mungkin itu Pak Dut. Ya, Pak Wayan, saya ingin penegasan kembali bahwa tadi dibilang ada penurunan okupansi. Betul. Bisa dipertegas turun kunjungan yang ada, tapi tidak signifikan. Ya. Ya. Mungkin Pak Ano bisa digambarkan sedikit terkait dengan desain yang dibilang tadi untuk melengkapi itu, Pak. Baik. Selain penataan ini nanti seperti apa sih Candi Dase ini? Ya, baik, Pak Tut. Seperti yang tadi sebetulnya sudah diulas banyak juga dari Pak Yan Karyase. Memang kebetulan beliau sama saya sering sangat luar biasa ya. Kita mengutamakan komunikasi koordinasi, Pak. Betul, Pak. Selain konservasi Pantai Candi Dase ini, ada titik-titik tertentu yang ditata atau menjadi public facility, Pak. Seperti tadi ada balai nelayan, kemudian ada balai bengong, kemudian ada toilet umum. Itu sudah ada plottingan dari zona 1 sampai zona 5 itu pada titik-titik tertentu sudah ada, Pak. Itu selain dari konservasi Pantai Candi Dase. Kemudian tadi Pak Tame saya sambung juga yang terkait kolam. Yang dimaksud kolam adalah lotus pond. Ya. Itu juga Dibilang titik nol itu ya? Candi Dase. Itu titik nol. Oh, enggak. Itu menjadi titik Bukan. nolnya Candi Dase. Oh ya, betul. Nah, itu juga ditata dengan sedemikian. Tempat ibadah juga bagus. Kemudian kanan kirinya melingkarnya walkway-nya itu dari jalan turun kemudian bersambung lagi kemudian dengan walkway kita. Itu saling berselambungan. Kemudian ada aliran sungai yang di bawahnya, ada konstruksi jembatan di atasnya yang tentunya dalam konstruksi sudah dihitung sedemikian. Nah, itu sangat benar-benar kedepannya sangat luar biasa seperti yang tadi disampaikan baik dari Pak Yan Karyase maupun Pak Tamo. Ikon Candi Dase tentunya di kemudian hari, kemudian tahun akan semakin lebih membaik. Kembali ke ulasan terkait tadi dampak-dampak ataupun itu wajar, Pak Tut. Dalam segi perjalanan, baik proyek swasta maupun proyek pemerintah, pasti. Tetapi kembali lagi, kalau kita berkacamata dari segi dampak dan manfaat, imbang nggak ini dari segi dampak dan manfaat ini nanti? Kalau dampak mungkin hanya maaf ya, segi pelaksanaan mungkin di 3 tahun ke depan. Ya, luar biasa untuk anak cucu. Manfaatnya ke depan. Tadi aja saya lihat tidak akan bayangkan dengan tanggul seperti itu, ada pasir putihnya, betapa indahnya. Ya, dan betul tadi disampaikan Pak Tamo, kalau kita untuk desain dari titik perbatasan properti ke lahan pemerintah yang akan kita kerjakan, untuk kalau kita urutannya paling pertama kali adalah konstruksi adalah drainase. Kemudian setelah drainase itu adalah walkway-nya. Kemudian nanti ada kanstin, pembatas walkway dengan revetment lagi. Baru kaki kemiringannya itu, baru isian pasirnya. Kalau untuk di total dari konstruksi kita, dari mulai drain sampai senourishment-nya, isian pasirnya, itu lebih kurang 50-an meter. Jadi alangkah ininya nanti kita membayangkan. Kemudian di lain sisi ada lampu penerangan, akses tangga
untuk nanti yang pejalan dari walkway untuk ke Pasir Putihnya itu juga sudah ada di desainnya itu per 200 meter. Jadi zona 1 200, 400, 600 dan seterusnya sampai zona 5 Pak Tut. Jadi itu sudah benar-benar bisa dibayangkan dari sekarang seperti tadi Pak Tut sampaikan. Baru ini belum diisi pasir sudah seperti ini. Itu. Nah, kalau untuk terkait apa yang dirasakan kalau kondisi terkini kita sekarang berprogres saja. Kalau saya orang awam ya sudah bisa kok ada dampak, ada manfaat yang dirasakan. Contoh, mungkin Pak Yan Karyaso saat cuaca gelombang tinggi, saya sering nongkrong di sini dulu Pak. Ini pasti akan menghantam langsung limpasannya itu masuk Pak. Tapi walaupun ini belum sempurna, setidaknya sudah menahan. Nah itu yang perlu benar-benar kita ya namanya tadi sampaikan masyarakat luas, kemudian dari segi wisata pola pikirnya kan beda-beda Pak. Untuk proyek tahap pertama ini berapa persen progresnya? Kalau untuk tahap pertama di segi konstruksi walkway kami bisa pastikan antara di 80%-an Pak. 80%-an untuk walkway di elevasi 435 itu. Kalau nggak salah saya sempat lihat jalan-jalan di ujung barat di daerah Brutan udah ada yang selesai ya itu. Ya, itu zona 5. Di sana yang dinamakan tadi Pak Tamo sampaikan bahwa zona 1 sampai 4 adalah untuk penaburan atau pengisian pasirnya adalah putih menyesuaikan dengan existing yang ada. Zona 5 mungkin Pak Tut yang sudah jalan-jalan itu juga masuk dalam tahapan pengisian pasir. Cuman di sana karena existingnya hitam Pak. Jadi kita namakan itu di sana gravel Pak. Itu setelah itu Pak selesai baru finishing walkway-nya Pak. Mundur. Nah itu sudah mulai terlihat di sana Pak. Untuk area Karma Royal, Abalon, Sanika itu sudah kita bilang itu sudah di JS juga konsultan Pak. Itu tahapannya seperti itu. Nanti kita jalan-jalan di sana ya? Ya, pasti. Kita jalan-jalan ke sana, kita lihat aktivitasnya, kemudian sekarang sudah masuk ke Emerald Pak. Emerald ya? Iya, sudah masuk ke Emerald. Oh, satu lagi Pak, ada beberapa yang area. Kalau kita ngomong ada isian pasir, ada beberapa area atau lokasi tertentu yang tidak mendapatkan isian pasir karena memang sangat masih luar biasanya alami indahnya terumbu karangnya. Di daerah di gini ya, Segidu itu ya? Iya, Mendira. Yang masih jaga gitu ya? Masih alami karangnya. Benar itu tidak dapat bisa di dekat pura itu ya? Apa baratannya? Di tengah Pak, dia di tengah. Di tengah ya? Antaranya itu Pondok Pisang kalau untuk properti. Kemudian untuk vilanya itu Villa Jukung, Tirtanila. Jadi itu tidak dapat isian, hanya walkway aja sama revetment aja. Karena yen betul. Dan saat pelaksanaan seperti yang sekarang ini Pak, terkait lingkungan, menjaga kejernihan benar-benar Candi Dase, air lautnya yang sangat benar-benar masih terjaga. Kita bekerja pun dalam konteks pengawasan sangat luar biasa terkait lingkungan Pak. Di mana mungkin Pak Tut pernah melihat atau jalan-jalan ada semacam pelampung yang terbentang warna biru. Itu kalau kita memandang mungkin itu apa kan itu Pak. Itu adalah bawahnya tirai Pak. Tirai itu ya? Tirai itu saat kita kondisi bekerja di area jarak dari bibir pantai ini 5 meter, kita ambil ke sana untuk kita pasang di 100 meter. Kita ubek-ubek ibarat kata keruhnya, kalaupun toh keruh, itu hanya di sebatas pekerjaan kita untuk tidak nyebrang ke sana Pak. Itu sampai sejauh itu Pak, kalau untuk kita terkait tahapannya Pak. Itu sedikit yang saya sampaikan untuk yang terkait. Kalau untuk konstruksi, landscape-nya, cross-nya, saya rasa karena ini semuanya sudah tersosialisasi, baik gambar, baik video, itu 98% pasti masing-masing properti, baik owner maupun yang dipercaya sudah dapat Pak. Nggak akan jauh-jauh dari 3D yang sudah disebarkan Pak. Iya Pak Tut. Saya tambahkan Pak Tut ya, Pak Karno. Jadi kenapa pengusaha mensupport pemerintah untuk melaksanakan ini? Ini dibuktikan bahwa Candi Beach Cottage yang
nonjol itu kan dibongkar. Ya, Pak. Rama Candi Dase restorannya dibongkar. Jadi dibongkar. Dibongkar. Pak. Nah inilah bentuk daripada pengusaha. iya. Barangkali Pak, mungkin kita sebelum kita rehat untuk langkah ke depannya Pak, tentu juga masyarakat sangat berharap bagaimana itu Candi Dase bukan hanya sebagai ikon pariwisata, kedepannya ketika ini selesai menjadi ikon juga untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat. Mungkin dari Pak Tama ada pandangan seperti apa terkait hal ini Pak, harapan masyarakat ke depan ini Pak? Jadi harapan pemerintah dengan adanya konservasi ini, kita berharap semua orang berkonsentrasi terhadap kepentingan pariwisata, baik itu masyarakat dari nelayan, kemudian masyarakat pengusaha, masyarakat seluruhnya ya. Ini harus berkonsentrasi bersama-sama. Jangan ada hal yang berbeda. Kemudian ada yang sudah bagus dirusak, lampu yang sudah dipasang disedip dan lain sebagainya. Ini kan tidak sejalan. Nah, harapan kami hanya itu, bagaimana menjaga Candi Dase ini untuk menjadi Candi Dase yang betul-betul indah, nyaman, untuk mencari ketenangan ke Kabupaten Karangasem. Untuk mencari kesenangan mungkin di tempat lain, tapi untuk mencari ketenangan mari datang ke Karangasem, karena vibrasinya cukup baik. Ada Nyegara Gunung seperti Pak Wakil sering katakan, bahwa Nyegara Gunung itu ada pantai, ada gunung, dan lain sebagainya, yang memang itu adalah bagian daripada rezeki kita di Kabupaten Karangasem. Okay. Mungkin dari Pak Wayan Karyasih selaku pelaku usaha. Ya, kalau bagi kami dengan konservasi pantai ini seperti tadi dah kami sampaikan, sangat apresiasi. Kedua, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Tama tadi menyangkut badan pengelola pantai gitu, atau manajemen pengelola pantai, itu nantinya sudah barang tentu keterlibatannya bukan hanya pihak pemerintah saja, tapi kan keterlibatan dari semua sektor, baik dari pengusaha, asosiasi seperti PHRI, kemudian juga desa adat, desa dinas, ini kan terlibat pastinya, sehingga nantinya disitulah akan tertuang regulasi atau ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria yang akan ditetapkan bersama, sehingga dengan bangkitnya pariwisata dengan pantai ini, itu justru bukan menjadi bumerang kepariwisataan gitu. Nah ini wanti-wanti dari awal saya sudah sampaikan juga, karena biasanya di mana ada gula di situ banyak semut yang mati gitu kan. Nah ini dari itulah kami wanti-wanti, sehingga bagaimana gula ini tetap diminati dengan baik, tidak dengan keserakahan, tidak dengan kerakusan, namun semua komponen dapat menikmati dengan baik, semua komponen dapat berkahnya dengan baik dan terkelola dengan baik. Nah ini penting sekali, karena dengan adanya konservasi pantai Candi Dase ini secara otomatis ada perbedaan sedikit. Misalnya contoh kalau banding dengan Sanur, Sanur ada pelabuhan segitiga emas gitu ya. Kemudian kalau Kute ada airport gitu kan. Nah buat Candi Dase sendiri ada perbedaannya lebih spesifik dan lebih unik gitu kan, di mana konservasi ini tidak merampas habitat laut. Ya. Itu yang penting sekali. Itu yang paling penting. Tadi disampaikan oleh Mas Kanto, itu ada istilahnya sebuah lokasi karena karangnya sangat bagus, itu dijaga, dirawat, sehingga di situ menjadi enjungan daripada para wisatawan untuk melakukan aktivitas laut. Misalnya dia mau snorkeling di situ, itu bahkan akan dibuatkan enjungannya. Enjungannya itu tempat turun snorkelingnya. Itu udah dimasukkan dalam progresnya. Nah artinya Pak, buat wisatawan yang tidak ingin naik perahu nelayan menuju ke Blue Lagoon, dia cukup melakukannya di sana, gitu. Tapi yang ingin eksplor lebih bagus, karena di sini kan pariwisata bawah lautnya sangat luar biasa. Ada Blue Lagoon, ada Tanjung Jepun untuk snorkeling. Di situ wisatawan bisa melihat banyak varian ikan, ada turtle atau penyu dan lain sebagainya. Kemudian yang mau lebih gini adalah di Gili Tepekong. Itulah kontribusi ini, alam yang ada ini
kemudian adanya nelayan yang akan terlibat, sehingga nelayan kami di hotel dan restoran tidak punya jukung, Pak. Jadi kami kerja sama sama nelayan. Apabila ada tamu-tamu kami yang melakukan aktivitas laut seperti snorkeling, mancing maupun diving, itu kami langsung dengan nelayan. Berarti nelayan di sini tidak hanya sebatas menangkap ikan, bukan, justru pelayan tamu. Nah, justru sekarang ini ada pergeserannya sedikit. Mulai nelayan ini lebih care, lebih sayang terhadap laut, lebih sayang terhadap habitat laut. Ikan yang kecil kasihan, jangan ditangkap, nantinya bisa dilihat lagi yang mana bisa ditangkap. Nah, ini udah diperhatikan oleh nelayan ini. Nah, begitu juga nantinya dengan proyeksi ini terjadi sudah bagus gitu ya. Tadi saya sudah singgung, mungkin dengan event-event lebih banyak untuk promosi kita bersama. Kemudian badan pengelolanya sudah terbentuk dengan baik gitu kan, sehingga sinergi ini. Nah, siapa yang mengurusi kebersihannya, siapa yang mengurusi untuk keamanannya, siapa yang mengurusi keselamatannya. Ya, inilah pentingnya badan pengelola ya, ya, Pak. Itu pentingnya karena di situ akan ada yang menjaga atau perawatan, kemudian kebersihan, kemudian keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Keselamatan ini penting ya, paling tidak ada misalnya balawista yang siapa tahu ada masyarakat atau wisatawan yang melakukan kegiatan di laut, mereka misalnya tenggelam. Jadi inilah tugas mereka. Mungkin kolerasinya adalah dengan pol air kan itu. Kemudian dari segi kenyamanan gitu kan. Nah, ini perlu adanya pihak keamanan untuk menjaga semuanya sehingga tidak ada masyarakat, mohon maaf ya, misalnya nantinya kecopetan atau kehilangan tertentu. Ini kerjasamanya dengan siapa ya? Dengan para pengusaha, dengan pihak keamanan yang ada di semua usaha, kemudian juga dengan pecalang mungkin desa adatnya. Begitu juga mungkin nantinya ini akan dibentuk lah bagaimana kriteria atau kita sebut dengan SOP, Standard Operating Procedure gitu kan. Bagaimana petugas penyelamat, bagaimana standarnya, bagaimana petugas keamanan, bagaimana standarnya. Inilah akan dibuat gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ngatno, dibuatkan namanya public facilities. Ya, public facilities itu kan ada toilet. Siapa yang ngerawat toiletnya nanti ini? Ya, betul, Pak. Nah, biasanya ini sudah ada fasilitas, namun perawatannya yang lemah. Ada toilet tapi baunya luar biasa gitu kan. Ya, betul. Nah, ini nanti di daerah pariwisata ini ya betul-betul kami dari PHRI akan concern di bidang apalagi itu. Di tampilan di 3G itu sangat modern sekali. Ya, itu sangat modern, keren gitu kan. Inilah harapan buat Candi Dasa ke depan, pariwisata Karangasem akan bangkit. Kalau untuk tahap pertama proyek ini selesai, kami untuk di schedule kami ini 2026. Kami sudah targetkan untuk di pertengahan 2026 ini sebetulnya untuk seluruh revetmen di 435 itu harus sudah tersambung, Pak. Karena kita untuk di November 2026 itu harus kita sudah mulai persiapan untuk dredgingnya, Pak. Untuk dredgingnya perlu diketahui dalam konteks tadi yang dimaksud stockpile, Pak ya, stockpile pasir putih yang di timurnya Budi Bagus itu adalah stockpile permanen. Stockpile permanen itu nanti yang akan selamanya menjadi stockpile yang bagian menjadi aset dari BWS atau PU untuk dengan tujuan saat nanti mulai pasir mengikis itu untuk diisi kembali. Itu yang dimaksud stockpile pasir permanen yang di timurnya Budi Bagus. Tapi kita yang maksud tadi dredging, kita dalam tahapan pekerjaan ini tidak mengandalkan dari segi stockpile pasir permanen tersebut. Kita ada spot-spot lahan, makanya saya punya upaya mencari lahan yang di pinggir pantai yang luas, yang bisa tak pakai untuk stockpile pasir untuk temporarinya. Karena kita ini double handling, Pak Tut. Dari tongkang, kemudian setting pipa, masuk ke darat dulu, semprotkan pasirnya, baru penaburan ke lokasi masing-masing itu darat melalui darat. Ya, jadi makanya tadi kita untuk stockpile pasir permanen habis jalan-jalan dari Uruguay sama kaki itu ke sana itu jadi ikon tersendiri juga. Tapi untuk stockpile pasir untuk temporarinya kita juga ada
Sudah ada 2 titik Pak ya. Yang pertama karena Franciscan yang di timurnya Emerald. Oke. Itu keduanya pilihan kami yaitu Ramayana yang ya saya juga berterima kasih juga untuk Ramayana ini sangat luar biasa. Jadi yang temporary ya? Ya temporary Pak. Karena kita double handling Pak, tidak boleh dari tongkang tersebut kembali lagi untuk ekosistemnya, untuk lingkungannya sangat dijaga. Makanya dari tongkang itu, dari kapal itu tidak boleh masuk langsung ke lokasi. Kalau boleh cepat saya patut lebih cepat pekerjaan. Tetapi karena kembali lagi sangat luar biasanya dijaga Candi Dase ini yang sangat alaminya. Ke lautnya itu ya. Iya, makanya kita tidak boleh menyemprotkan pasir langsung ke lokasi kita, melainkan harus ke darat dulu. Pengisiannya, penaburannya nanti melalui armada dapur. Itu tahapan, kalau tahapan closing kami akhir itu di November 2027. Makanya kita di 2026 ini minimalnya pertengahan ini harus sudah mulai untuk prepare, yaitu untuk dredgingnya Pak. Jadi kalau revetment yang di 435 ini sebetulnya kita sudah bisa lihat kok dari Yona 1 sendiri. Tinggal berapa spot, mungkin yang di Oka aja Pak Ayan sampai Sescape itu kita sudah mulai aksesnya dari barat, dari Tukat Bengu di akhir Januari Pak. Gravel tersebut, akses tersebut kami pastikan sudah selesai untuk masuk kembali dropping material menuju Sescape, kemudian Kokoa Maya, kemudian Genggong, kemudian at the beach, Kurioka. Pak, patut saya sampai hafal Pak. Kita dari Yona 1 dan sampai Yona 5 Pak, properti itu ada 79 Pak. Dan dari satu persatunya kalau saya dites sama Pak Tamo, saya nggak mungkin leset Pak. Saking karena kita cintanya Pak, saking cintanya dan biar semuanya lancar, bagaimana upayanya kita berkomunikasi sampai nama propertinya saja saya sudah di luar kepala Pak. 79 Pak. Dan pasti saya tidak meleset kalau saya ditanya Pak Tut, Yona 5 itu daerah itu namanya apa sih Mas pilanya gitu. Nah itu hanya sedikit ulasan cerita terkait sosial Pak Tut. Tapi pada prinsipnya tadi pertanyaan dari Pak Tut untuk kapan sih untuk tahap pertama ini selesai, kami sudah punya plan untuk di pertengahan 2026 ini kami sudah prepare untuk dredgingnya Pak. Oh satu lagi Pak Yan, Pak Tamo, mungkin terkait nanti untuk seniorismenya, kegiatan pengisian pasirnya kami pastikan Pak, karena ini sudah percepatan juga biar tercapai target 24 jam kami akan main untuk pengisian pasirnya. Tetapi konteksnya sudah noise-nya tidak terlalu Pak. Tidak terlalu. Karena tahap awal sudah terlewati nih. Pak Yan makanya ngejar-ngejar. Tempat saya kapan selesai? Tapi saya jawab, selesai bagaimana nih? Kalau selesainya seluruhnya saya jawab ya 2027. Kan gitu. Tapi kalau selesainya revetment, saya pastikan akhir Januari. Nggak nyampe akhir Januari Pak Yan, tempat Bapak sudah selesai gitu. Karena ini udah mau masuk ke Ganes, Sekar Orchid, masuk Puri Bagus. Nah itu gambarannya seperti itu Pak Tut ya. Baik, Pak Katno, terima kasih Pak Wayan, terima kasih atas waktu. Pemirsa, konservasi laut pantai Candi Dase tidak semata-mata hanya memasang beton begitu saja. Di depan saya begitu bentangan laut yang luas, yang warnanya yang sangat eksotis sekali dengan keberadaan lautnya. Pelan tapi pasti laut ini terkikis abrasi. Dan kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Sekarang pemerintah hadir, negara hadir melalui BWS untuk melakukan revitalisasi pantai Candi Dase. Mereka bukan hanya sebatas membangun beton-beton yang ada, tapi upaya negara mengembalikan lagi keindahan Candi Dase. Sekian dulu dari kami. Sampai jumpa di koplar berikutnya. Sesumpa. Terima kasih Mas.
Mas, selamat ulang tahun ya Mas. Saya masih tanggal 10 bulan depan. Mas Roy kan? Saya Boy. Oh, aduh. Maaf Mas, saya kira teman saya, Roy. Mas, hati-hati. Jangan sembarangan share data diri. Benar juga ya. Ingat, kata sandi yang kuat harus mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Semakin beragam kombinasi karakternya, semakin sulit ditebak. Semakin panjang kata sandi, semakin aman. Disarankan untuk menggunakan lebih dari 8 karakter. Gantilah kata sandi secara rutin, misalnya setiap 3 atau 6 bulan. Jangan gunakan nama, tanggal lahir, atau informasi pribadi lainnya yang mudah ditebak. Hindari kata sandi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau password. Gunakan kombinasi acak yang lebih sulit untuk ditebak. Jangan gunakan satu kata sandi untuk banyak akun. Jika satu akun dibobol, akun lain tetap aman.